Ada Sarah, ada Jimmy, Tria tadi ada ya. Tria di mana nih? Tria, Clara, ada Talia dan Tania. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh bergabung kembali dalam ibadah remaja. Kak Dharma baru pulang ini verifikasi. Jadi wajahnya masih agak-agak ngantuk, capek ya. Oke, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah bersama di sore hari ini, ibadah remaja. Baik, mari siapkan Alkitabnya, siapkan jaringannya ya yang bagus, pulsanya atau paket datanya, biar bisa tuntas kita ikuti ibadah ini. Kurang lebih 1 jam, kalau bisa jam 4 tepat kita sudah selesai ibadah ini. Baik, dan minggu-minggu yang akan datang, semoga kita bisa bertemu segera di dalam ibadah dan juga Marguru Manaksihon ya. Baik Bang Sam, udah di dalam Bang, udah ya. Saya minta tolong supaya lagunya boleh di-share nanti. Baik adik-adik semua, kita akan mulai ibadah ini. Kita bernyanyi dengan lagu pujian, dengan lagu berkat kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kita bisa menjalani hari-hari ini, bisa melewatinya, dan juga bisa kita bertahan sampai hari ini. Lewat kesehatan, lewat berkat Tuhan yang selalu mengalir bagi kita, kebutuhan kita tercukupi, dan banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itulah kita syukuri di sore hari ini. Kita angkat pujian dari lagu Berkat Kemurahan. Silahkan Bang Sam. Bentar Kak ya, bentar. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Ku, Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Kak Dar masih di mute. Baik, kita akan mulai ibadah ini dengan votum. Kita tundukkan kepala kita. Kita mulai dengan votum. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa Surgawi, firman-Mu adalah kehadiran-Mu yang telah menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Firman-Mu telah Engkau meteraikan dalam kasih-Mu, sehingga dengan mendengar firman-Mu, kami mengenal diri kami sebagai orang yang penuh dosa. Tetapi ketika kami memandang Yesus dengan penuh kasih, hilanglah segala keraguan kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga dengan bimbingan Roh-Mu, kami tetap setia kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi dari lagu rohani, Ampuni Aku Tuhan. Silahkan Bang Sam. Bener nggak ya? Malaikat
jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Sekarang kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari membawa hati kita dan juga meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu secara pribadi, lepas pribadi, kami mengaku bahwa sering sekali kami melakukan hal yang tidak benar di mata-Mu. Dan kadang kami sengaja menjerumuskan diri kami untuk berbuat dosa. Sekalipun itu kami sadari dan kami tahu itu salah. Ya Tuhan, ampuni kami. Dalam kehidupan kami juga bersama orang tua dan keluarga kami. Kadang kami kurang menyadari betapa pentingnya mereka bersama kami. Ketika kami susah, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami, menopang kami, dan membantu kami di masa-masa sulit. Tapi kami sering mengabaikan mereka. Ampuni kami, ya Tuhan. Dalam kehidupan kami juga, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, fasilitas yang cukup. Tapi kadang fasilitas yang ada itu boleh membawa kami jauh dari Tuhan, jauh dari saudaranya. Dengan fokus apa yang kami miliki. Seperti dalam penggunaan handphone ini Tuhan, kami sering lalai untuk mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan. Padahal sudah banyak lewat fasilitas yang diberikan bagi kami. Menolong membantu kami untuk tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi lebih banyak kami gunakan untuk menggunakan media sosial dan lainnya yang kadang tidak perlu dan tidak berguna bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa mempergunakan hari-hari yang Kau berikan ini, sehingga hidup kami bermanfaat dan semakin bertumbuh dan berguna di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dan sadarkanlah kami kembali, supaya kami menempuh jalan yang benar di hadapan. Lewat Roh Kudus-Mu mengajari kami, dan lewat firman Tuhan yang mengajarkan kami. Biarlah kiranya itu yang menolong kami, menopang kami boleh kembali ke jalan yang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Bila Badai Hidup Menerpamu. Nah saudara, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Walau hidup kita tidak terlalu mulus, baik dalam pekerjaan atau kehidupan berkeluarga, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita. Bila badai hidup menerpamu dan cobaanku datang mengganggu,
Ini khotbah ya Kak Dar. Oke, seperti biasa sebelum berdoa, kalau Kak Maria yang khotbah sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau boleh dihidupkanlah kameranya. Dari tadi yang kakak lihat hidupkan kamera cuman kecuali kakak sama Kak Dharma ya, cuman si kembar Tania Talia gitu. Adik-adik kalau sekolah online pasti kameranya dibuka ya. Walaupun sekarang mungkin beberapa sudah banyak yang tatap muka ya. Kayak gini nggak enak gitu, kayak ngomong kayak nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu loh. Ayo dong adik-adik yang lain. Ini sebenarnya gunanya juga hidup kamera untuk melawan rasa ngantuk ya, karena ini jam rawan ini. Ini jam-jam rawan tidur ini. Kakak aja tadi sengaja nggak tidur karena takut nanti nggak terbangun. Karena jam rawan ya, jam-jam rawan untuk mengantuk ini. Ayo Ruth, Tria, Isabel, Andohar, Sarah, Jimmy, Clara, Del Piero, nama pemain bola nih. Ayo dong buka kameranya. Nah bisa kan buka kamera? Nah bisa buka kamera berarti Kak Dharma. Ayo yang lain. Yang lain masih kakak tunggu nih. Nah kan ketahuan kucek-kucek mata ini dari tadi rata-rata yang buka kamera. Berarti sama-sama melawan ngantuk kita kan. Sama Kak Maria juga melawan ngantuk kok tadi. Tadi Kak Maria jam-jam 2:30 tadi udah siap-siap kan. Tadi di WA sama Kak Dharma untuk Zoom meetingnya. Untung di WA Kak Dharma. Kalau enggak kakak pun proses bisa kebablasan tadi ya. Oh enggak lah. Ayo yang lain mana nih? Buka kameranya dong. Nah kayak gini kan kita jadi bisa lihat satu sama lain ya. Kita udah lama banget nih nggak ketemu. Semoga soon nanti kayak yang dibilang Kak Dharma ya. Semoga nanti untuk yang remaja, baik itu yang masih remaja ya, ataupun yang nanti akan belajar Marguru Manaksihon tuh boleh ini ya, boleh tatap muka, jadi kita boleh sama-sama ketemu. Ayo yang lain nih, berapa orang lagi nih belum hidupin kamera, kecuali memang lagi nggak bisa ngidupin kamera ya, nggak apa-apa. Tapi kalau situasinya memungkinkan untuk hidupkan kamera, nah, pada bisa berarti sebenarnya dari tadi ngidupin kamera kan. Tuh, cuman Kak Dharma memang baik, nggak apa-apa dia nggak buka kamera. Tapi kalau Kak Maria agak aneh kalau misalnya nggak buka kamera gitu, karena bingung mau ngomong sama siapa. Ngomong sama Kak Dharma nggak mungkin. Kak Dharma pasti sudah tahu firman ini kan. Ngomong sama Bang Sam juga nggak mungkin. Ngomong sama diri sendiri lebih nggak mungkin lagi. Nah, oke dipertahankan sampai nanti kita pulang ya. Nanti ada belajar Marguru Manaksihon Kak Dan? Oh nggak ada ya. Oh berarti nanti minggu depan kalau kita masih ibadah online begini, kalaupun bukan Kak Maria yang khotbah ataupun bukan Kak Dharma MC-nya, adik-adik buka kamera ya gitu. Mukanya glowing kok semua, bersih-bersih. Oke, baik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, seperti pujian yang tadi kami sudah nyanyikan sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, biarpun gunung-gunung beranjak, bahkan bumi bergoncang, kami yakin dan kami mengimani Tuhan bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Bapak, kami mau mengimani dan meyakini nyanyian yang tadi sudah kami nyanyikan, sehingga kami boleh mengerjakannya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang boleh berfirman, biar kiranya Tuhan yang boleh mengajari kami, sekalipun kami masih adik-adik remaja, tapi ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengerti dan mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila sampai pada siang hari ini, Tuhan masih sering mendapati kami melakukan dosa. Kiranya Tuhan yang boleh menghapuskan dosa kami, agar kami semakin layak untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Memang ayat firman Tuhan kita hari ini agak sedikit panjang, tapi adik-adik boleh membaca dalam hati, boleh membuka Alkitabnya masing-masing di rumah, biar kakak yang bacakan untuk adik-adik ya, untuk bahan khotbah kita sore hari ini. Bahan khotbah kita hari ini diambil dari Matius 6, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Jangan cari di perjanjian lama ya, nggak akan ketemu sampai besok. Perjanjian baru ya, Matius masih di perjanjian baru, belum pindah ke perjanjian lama. Oke, udah pada ketemu? Sudah pada pegang Alkitab ya? Oke, kakak anggap sudah. Oke, adik-adik mendengarkan ya dari rumah. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Hal kekhawatiran ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang terakhir, ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bentar ya, Kak Maria mau share. Dan nampak belum? Yang kakak share. Sorry ya, sinyalnya agak jelek. Udah nampak ya? Semoga nampak ya, oke. Adik-adik, hari ini temanya adalah tentang tenang bersama Tuhan. Mungkin ayat ini udah nggak terlalu asing lagi ya bagi kita, terutama adik-adik yang remaja pasti sudah lebih paham tentang kekhawatiran ya. Semua kita di sini pasti punya rasa khawatir. Siapapun itu, gitu. Bahkan hamba Tuhan sekalipun punya rasa khawatir. Nggak menjadi jaminan. Misalnya nih Kak Maria atau Kak Dharma yang sudah menjadi guru sekolah minggu atau yang sudah lebih dewasa daripada adik-adik, nggak menjadi jaminan untuk kita nggak punya rasa khawatir. Nggak ada itu jaminan. Bahkan mau sehebat apapun hidup kita, gitu ya, nggak ada, gitu. Nggak ada yang bisa memberikan jaminan kalau kita ini nggak punya rasa khawatir. Nah, tapi hari ini kita mau belajar. Kira-kira walaupun kita khawatir, kita bisa tetap tenang nggak ya sama Tuhan? Gitu. Nah, hari ini temanya tentang tenang bersama Tuhan. Oke, coba next ya. Nah, apa ya kira-kira hal yang paling sering membuat orang khawatir? Gitu. Kalau di gambar pertama, gambar apa itu kira-kira? Makanan, Kak. Kenapa? Tania Talia? Pecel lele. Oh, pecel lele ya. Oke, yang lain. Oke. Spesifik sekali, mantap. Terima kasih Tania Talia. Yang lain, adik-adik yang lain jangan mau kalah. Tania Talia kelas berapa ya? Kak Maria lupa. 2 SMP. Hari ini makanan. Artinya apa? Kita diajari minta yang secukupnya aja gitu. Enggak kurang, enggak lebih. Pas gitu ya. Cukup. Nah, kalau gambar yang kedua kira-kira gambar apa ya? Minuman. Oke, betul. Minuman. Nah, sama. Kita juga biasanya kan makanan dan minuman itu sepaket ya. Sepaket nggak bisa dipisahkan. Kalau ada makanan, pasti ada minuman. Kalau ada minuman, pasti ada makanan. Entah itu makanan berat, entah itu cemilan, dan lain sebagainya ya. Oke, kita next slide. Nah, yang hijau-hijau itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Jangan tanya-tanya terus lah. Yang laki-laki nggak ada suaranya. Ada yang tahu nggak yang nomor 3 itu gambar apa? Ini hal yang paling disukai sama manusia ini. Nggak ada orang yang nolak. Kak Maria aja kalau dikasih nggak nolak. Ada yang tahu nggak gambar apa? Nggak ada yang tahu gambar apa itu. Atau nggak mau? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Uang. Iya, hepeng ya kalau bahasa orang Batak bilang hepeng gitu. Uang. Siapa sih yang nggak butuh uang gitu? Kita beli baju, kita mau sekolah, beli jajanan, pasti butuh uang. Semua orang butuh uang. Kak Maria pasti butuh uang. Atau adik-adik yang lain yang punya aktivitas apapun itu pasti butuh uang gitu. Kita sering khawatir kan tentang uang gitu. Nah, hal-hal yang tadi ini itu semua disebutkan di ayat kita tadi. Gitu. Kita bingung nih mau makan apa, bingung mau minum apa.
Itu bingung besok masih ada uang nggak ya? Nah kalau gambar yang keempat gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Jam. Iya, jam. Jam itu identik dengan waktu. Semua orang khawatir tentang waktu. Kira-kira aku masih punya waktu nggak ya untuk nanti mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Yang ke gambar keberapa nih? Yang kelima, gitu ya. Sama kayak yang tadi juga di bahan khotbah kita juga tadi dibilang. Kira-kira aku mau pakai apa ya? Gitu loh. Sering kali ya, Kak Maria juga kadang ngerasakan kayak sebenarnya baju di lemari itu banyak, tapi kenapa masih terus bingung ya mau pakai apa? Itu karena apa? Nggak pernah puas gitu loh dengan apa yang kita punya. Gitu loh. Bahkan tadi dibilang Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga yang tadi dikatakan di ayat sebelumnya. Itu. Nah, yang gambar terakhir cita-cita gitu. Siapa yang nggak khawatir tentang masa depannya? Nggak usah adik-adik, Kak Maria aja yang udah segini besarnya gitu lah. Yang sudah punya umur cukup dewasa aja itu masih takut loh tentang masa depan. Masih sering khawatir. Oke, berikutnya. Nah, ini kekhawatiran zaman sekarang ini. Apa ini kira-kira? Corona. Ya, corona. Ada nggak adik-adik yang sudah pernah kena corona di sini? Sampai hari ini. Jangan ya. Tuh, kakak punya pengalaman adik-adik. Kakak punya pengalaman di akhir bulan Juli kemarin tuh kakak sakit. Kakak sakit sempat kena COVID. Ada kekhawatiran nggak? Ada rasa takut nggak? Ya pastilah. Takut apa? Takut nggak sembuh. Bahkan sampai jauh-jauh berpikir, aduh, masih hidup nggak aku ya? Pasti ada rasa kekhawatiran. Nggak mungkin kita nggak takut. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya supaya kita nggak khawatir? Gitu. Apa ya yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Ini rata-rata kan sudah kelas remaja ya. Di sini paling besar kelas berapa ya? Ada yang kelas 2, Ruth kelas berapa, sayang? Kelas 2 SMA, Kak. Kelas 2 SMA. Isabel kelas berapa, Kak? 2 SMA juga, Kak. 2 SMA. Kerasa kalau kelas 3 SMA nggak ada ya di sini. Berarti ini rata-rata udah pada mau ke pemuda nanti ya. Ruth tahun ini Malua, sayang? Iya, Kak. Isabel juga Malua? Ya, berarti ketemu lagi nanti sama Kak Maria seksi pemuda. Ya kan? Nah, di sini kan rata-rata sudah remaja, pasti sudah pada tahu dan sudah pada ngerti apa itu khawatir. Mungkin kalau dibilang sama anak-anak sekolah minggu agak berat ya kata-kata khawatir, gitu ya, agak berat gitu. Makanya sering gampangnya kita bilang cemas, takut sama ya, khawatir, cemas, takut. Nah banyak hal. Apalagi kira-kira yang kita takutkan? Mungkin adik-adik yang mau beranjak remaja ya, beranjak dewasa, takut kira-kira nanti gimana ya? Atau adik-adik yang sudah kelas 2, berarti tahun ini kelas 3. Tahun depan akan kuliah. Takut, seperti tadi gambar yang sebelumnya. Cita-cita masa depan. Kira-kira aku nanti kuliah nggak ya? Gitu. Kalau aku kuliah, kira-kira nanti aku sanggup nggak ya Tuhan? Untuk mengikuti ujian. Atau bahkan mungkin berpikir, Tuhan orang tuaku nanti bisa nggak ya? Gitu, mencukupi segala kebutuhanku ketika aku nanti kuliah. Pasti. Gitu loh. Sebagai anak-anak remaja yang sudah pemikirannya pasti lebih dewasa, menuju hal yang lebih dewasa dan beranjak untuk mencari jati diri, pasti ada rasa kekhawatiran. Kira-kira rasa khawatir itu salah atau enggak? Nah, kalau menurut Kak Maria secara pribadi itu enggak salah. Yang salah adalah kalau kita tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mengatur. Nah, gimana ya caranya supaya kita enggak khawatir? Atau gimana sih caranya? Apa sih yang Tuhan katakan rupanya lewat firman ini? Nah, manusia sering berpikir, gitu kan? Tadi dibilang di ayat yang ke-25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai, itu atau apa nanti yang akan Tuhan, apa nanti yang akan aku alami, gitu ya. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan melalui firman kita di sini? Ya 25 udah langsung dibilang, janganlah khawatir, don't worry, gitu ya. Stay calm, tetap tenang. Nah, kalau orang gaul bilangnya stay cool. Anak-anak Tuhan itu yang harus membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki Kristus. Nah, kalau orang-orang yang tidak memiliki Kristus akan khawatir terus, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan. Tapi kalau anak-anak Tuhan, nggak ada itu istilah hidup di dalam ketakutan. Karena apa? Tuhan sendiri yang sudah katakan, don't worry, gitu ya, stay calm. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu kalau Tuhan itu memang peduli sama kita? Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu bahwa kita itu nggak perlu khawatir? Oke, next slide. Gitu. Bagaimana ya? Gitu. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Nah, ada 3 hal yang perlu kita ingat.
Yang pertama di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Kita mungkin kalau nanti sore-sore gitu ya kan, atau pagi hari bangun gitu. Coba lihat ke langit ya kan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Mereka aja deh yang tidak mengusahakan apa-apa, tidak bekerja, Tuhan pelihara. Apalagi kita gitu ya, yang sudah berusaha, contoh kayak Kak Maria atau Kak Dharma yang sudah bekerja. Ya Tuhan pelihara hidup kita, gitu loh. Burung aja yang tidak bekerja Tuhan pelihara, apalagi kita. Gitu. Kita kan manusia digambarkan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki akal dan pikiran. Makanya kita mampu bekerja, kita mampu bersekolah, gitu ya. Itu yang diingatkan. Hal yang kedua apa? Tuhan berkuasa menghiasi atau mendandani hidup kita. Lewat apa yang bisa kita ketahui di ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Nanti adik-adik coba perhatikan bunga-bunga di taman, bunga-bunga di ladang. Mereka nggak pernah menyiram diri mereka sendiri kan. Mereka nggak pernah memberi makan diri mereka sendiri. Mereka juga nggak pernah merawat diri mereka sendiri. Yang rawat siapa? Ya manusia. Tapi apa yang terjadi? Ya Tuhan pelihara. Gitu. Apalagi kita gitu, yang diciptakan segambar dan serupa loh dengan Dia. Masa Tuhan nggak memelihara hidup kita? Ya kan nggak mungkin. Gitu. Nah yang terakhir, yang ketiga yang mau disampaikan melalui firman Tuhan sore hari ini adalah Tuhan tahu kehidupan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Ingat ya adik-adik, di garis bawahi, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu sudah pasti yang kita perlukan. Tapi kalau keinginan belum tentu. Misalnya, bolak-balik minta beli handphone baru. Bolak-balik minta beli baju baru. Bolak-balik minta sepatu baru. Padahal itu bukan yang menjadi kebutuhan. Nah, jadi kita hari ini juga belajar apa yang menjadi kebutuhan itu beda dengan apa yang kita inginkan. Nah, seringnya gimana? Nah, kalau Kak Maria kadang seringnya masih apa yang Kak Maria inginkan. Itu bukan apa yang Kak Maria butuhkan. Padahal sebenarnya Kak Maria nggak butuh-butuh banget tuh handphone baru. Padahal sebenarnya Kak Maria nggak butuh-butuh banget tuh laptop baru, masih ada yang baru, masih bisa. Padahal sebenarnya Kak Maria nggak butuh-butuh banget itu loh. Baju baru, masih banyak baju yang lain. Tapi apa? Karena kita merasa khawatir. Aduh, cukup nggak ya? Aduh, bisa nggak ya dengan handphone dan laptop yang sekarang ini memenuhi kebutuhanku sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pelajar? Nah, sering sekali kita sulit membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, gimana caranya ya Kak Maria? Gimana caranya supaya kita bisa tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan? Ya tentu kita juga harus belajar melihat dong. Gitu. Misalnya memang sepatunya memang udah rusak, kali nggak bisa lagi dipakai. Nah, bisa kita ganti. Tapi kalau masih cantik, masih masih bisa dibersihkan, tidak harus beli yang baru, ya kenapa tidak? Atau misalnya yang sering terjadi nih, misalnya beli baju baru. Ya kalau bajunya masih baru, masih layak untuk dipakai, untuk apa beli baju yang baru? Yang ada itu nantinya jadinya lemarinya jadi penuh. Nah gitu ya, jadi adik-adik kita juga belajar. Kak Maria juga belajar. Itu Kak Maria sering banget diingatkan Tuhan melalui ayat ini. Sering banget takut khawatir tentang masa depan. Sering banget berpikir bahwa ini nih yang aku butuhkan, padahal sebenarnya itu bukan yang Kak Maria butuhkan. Gitu. Seringnya kakak meminta apa yang kakak inginkan. Mungkin adik-adik juga pernah pasti merasakan itu. Nggak harus hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil juga. Berikutnya, apalagi yang mau diajarkan ya? Nah, itu. Tuhan pelihara gitu. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Mereka berkicau, bernyanyi, segala macam. Yang mereka juga nggak tahu besok kayak mana. Apalagi kita gitu. Kita yang mempunyai akal dan pikiran, kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan pasti pelihara. Apalagi bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Kemudian apa? Nah, pohon-pohon, bunga-bunga. Sederhananya gampang deh. Misalnya kita pergi jalan-jalan, kita lihat pemandangan. Tuhan pelihara loh, apalagi kita manusia. Ya kan? Seringnya memang rasa khawatir kita lebih besar. Gitu. Padahal Alkitab bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi ada, kita bisa memindahkan gunung, bayangkan. Tapi seringnya apa? Yaitu kita kurang memiliki iman ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa khawatir? Salah satunya adalah seperti ini. Gitu, mengikuti persekutuan atau ibadah. Karena apa? Dengan mengikuti ibadah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan nasihat yang benar.
Ya kan? Kita bisa membaca Alkitab. Di sini ada nggak yang setiap hari membaca Alkitab kecuali hari Minggu? Kalau hari Minggu pasti baca Alkitab, setidaknya melalui ibadah sekolah minggu. Ada nggak yang setiap hari punya jadwal membaca Alkitab? Nah, kalau bahasa kerennya Bible reading. Ada nggak yang punya jadwal membaca Alkitab? Ada nggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada. Kak Ruth ada nggak? Kak Isabel ada nggak buat jadwal? Kak Tania Talia? Buat tapi masih bolong-bolong, Kak. Oh, oke. Setidaknya nggak apa-apa. Setidaknya sudah memulai. Oke. Nah, kita belajar nih untuk bisa apa ya yang bisa Kak Maria lakukan atau adik-adik lakukan untuk mengurangi rasa khawatir. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan jelas. Gitu. Karena apa? Ketika kita khawatir, kita tanya sama Tuhan, kira-kira Tuhan apa ya? Gitu. Jangan jadi membaca ramalan, zodiak, jangan. Ya kan? Aduh, kayak mana lah ya kisah keuanganku atau kehidupanku melalui zodiakku hari ini, jangan. Tapi baca melalui firman Tuhan supaya kita dikuatkan. Nah, yang kedua apa? Mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Ya, melalui ibadah sekolah minggu seperti ini atau ibadah remaja, melalui belajar manaksihon hapor sayaon, melalui apa lagi? Mendengarkan mungkin nasihat orang tua, mendengarkan khotbah guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Berdoa. Berdoa ini dimanapun bisa deh. Misalnya khawatir. Contoh nih contoh sederhana aja. Misalnya kita naik pesawat. Kakak nggak tahu nih, ada nggak yang di antara kita di sini yang udah pernah naik pesawat. Misalnya nih naik pesawat, terus tiba-tiba ada kabar cuaca kurang baik nih. Pasti ada rasa khawatir kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Berdoa itu bisa di mana aja. Di angkot. Nih Kak Maria sering banget nih dapat angkot yang cepet banget. Ibaratnya nih kalau angkot nih kan, angkotnya cepet banget nih. Ini badan Kak Maria nih seandainya bisa ketinggalan di titik awal, udah ketinggalan itu. Yang ikut cuman rohnya doang karena saking kencangnya itu. Takut nggak? Ya takut lah. Apalagi kadang kan supir angkot ini kan nggak ngelihat sewa ya. Yang penting dapat sewa, cus. Cepat aja gitu kan tiba di tujuan. Khawatir nggak? Ya khawatir. Bisa nggak berdoa? Bisa. Berdoa itu tidak harus selamanya seperti yang digambar ini, harus lipat tangan tutup mata. Enggak. Dimanapun itu bisa. Jadi ketika diangkut misalnya kan ada banyak orang, ya tentu kita segan dong. Kita berdoa, lipat tangan tutup mata gitu kan. Tapi dalam hati kita bisa berdoa loh, Tuhan aku khawatir, aku takut ini abang angkotnya cepet banget. Kalau kami kenapa-kenapa gimana ya Tuhan? Lindungi kami Tuhan. Sederhana. Sesederhana itu. Apalagi yang gampang? Waktu ujian. Nah ini adik-adik kan kemarin baru selesai ujian sekolah misalnya, ujian semester untuk dapatkan raport. Atau nanti adik-adik yang mau masuk kuliah akan ujian kan, pasti ada ketakutan nih. Udah kayak manapun kita belajarnya adik-adik, mau sebagaimanapun kita kuatnya belajar, pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa deg-degan. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Nah pasti kan kalau di sekolah itu selalu ada dikasih waktu ya. Misalnya dikasih waktu sama gurunya, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita atau agama kita. Misalnya kalau di sekolah negeri, kalau misalnya di sekolah Kristen langsung dipimpin doanya oleh guru, bisa kita lakukan. Tuhan, aku hari ini mau ujian, misalnya aku mau ujian matematika Tuhan, aku sudah belajar, tapi aku tetap khawatir, aku tetap deg-degan. Kiranya Tuhan memberikan aku ketenangan. Amin. Sesederhana itu. Tuhan nggak minta kita harus berpuitis berdoa, enggak. Yang paling penting adalah ya dari hati kita. Panjang pun doa kita, Dik. Tapi kalau hati kita tidak tertuju sama Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, ya nggak ada gunanya gitu ya. Mending doanya yang sederhana, yang singkat tapi jelas gitu. Dan kita memohon kepada Tuhan pasti bisa. Nah, yang berikutnya apa? Kalau khawatir apa? Nyanyi, memuji Tuhan. Memuji Tuhan nyanyi ini juga bisa di mana aja. Gitu. Dalam hati juga bisa. Kak Maria kadang kalau misalnya di kantor misalnya lagi ada pekerjaan yang menumpuk atau pekerjaan yang membuat khawatir, ya nyanyi aja gitu. Nyanyi apa yang kira-kira ngebuat kita jadi bisa lebih tenang, ya lakukan. Gitu. Just do it. Nah, apa lagi? Kita bisa belajar. Nah, kalau kita takut ujian misalnya, kita takut nanti adik-adik misalnya yang mau masuk perguruan tinggi, takut kira-kira aku lulus nggak ya? Apa yang bisa kita lakukan? Ya belajar. Gitu. Ingat adik-adik, ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita cemas, ada sesuatu yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa khawatir. Apa? Seperti yang tadi, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, belajar dan lain sebagainya. Adik-adik kan sudah
sudah lebih dewasa ya, pasti sudah lebih tahu gitu apa yang dilakukan. Dan kalau tadi di ibadah sekolah minggu ada ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Dibilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Gitu loh, bahwa satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai, yang bisa kita yakin kalau kita akan aman, tenang, ya sama Tuhan. Kan kayak lagu itu kan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya memang cuma sama Tuhan deh. Kita bisa merasakan tenang, bisa merasakan kelegaan. Makanya di ayat 33 dan 34 dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang mana sih yang mau Tuhan tambahkan? Ya itu tadi, makanan, pakaian, minuman, kebutuhan, uang misalnya, waktu. Ya kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita sudah mencari kerajaannya, maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah ini, mencari kebenarannya ya deh. Nah di ayat 34 dibilang, sebab itu janganlah khawatir, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa deh? Kesusahan hari ini sampai hari ini aja. Besok ada lagi. Tapi Tuhan tetap sediakan jalan keluarnya. Nah mungkin ini salah satu firman Tuhan yang cukup. Kakak yakin ini sering didengar sama adik-adik. Dan mengerjakannya itu nggak gampang. Kayaknya Kak Maria dalam kurun waktu beberapa lama ini sering banget dengarkan firman Tuhan ini. Disuruh untuk tidak khawatir. Nah, adik-adik juga gitu. Sekarang sedang khawatir tentang apa sih? Misalnya, khawatir. Ini kan adik-adik udah pada mulai sekolah ya. Khawatir, ini masih ada corona. Pasti ada rasa takut. Pasti ada rasa takut untuk keluar atau mungkin untuk ke sekolah. Gimana ya? Gitu. Apalagi sekarang sudah banyak banget varian baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari rasa takut itu? Salah satunya nih, adik-adik pasti di sini rata-rata udah vaksin kan? Kalau belum vaksin pasti belum dibolehin ke sekolah. Nah, itu salah satu cara loh. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa khawatir adalah dengan vaksin. Supaya apa? Tubuh kita lebih kuat. Karena orang yang divaksin pun bisa aja kena. Kayak Kak Maria. Kakak kemarin udah vaksin 1-2, tapi masih kena. Nah, jadi nggak ada yang bisa menjamin. Tapi setidaknya kita udah usaha. Sama kayak tadi. Dibilang nggak usah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, atau kamu pakai. Karena apa? Ya Tuhan memelihara gitu. Kalau bunga bakung di ladang, burung-burung di udara, yang tidak berusaha untuk mencari makanannya atau tidak memelihara, atau seperti bunga tidak menyiram dirinya sendiri, Tuhan pelihara apalagi kita. Ya kan adik-adik. Nah, makanya hari ini kita belajar lagi nih gitu loh, untuk bisa tenang bersama Tuhan. Nah, belajar tenang bersama Tuhan itu nggak cukup hari ini aja. Jadi kalau hari ini kita belajar, belum tentu besok atau 3 hari lagi atau minggu depan atau bulan depan nggak akan rasa khawatir. Ada, pasti ada, seperti yang tadi Kak Maria di awal katakan, bahwa wajar banget lah, wajar banget kalau kita sebagai manusia yang lemah itu punya rasa takut. Nah tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus, ya kita nggak perlu khawatir lagi. Oke, semangat adik-adik untuk mengerjakannya, dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Maria, adik-adik boleh mengerjakannya dalam kehidupan. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Oke. Sebelum kita menutup khotbah dan nanti akan mengakhiri ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami boleh dengarkan, kami boleh mengerjakannya, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Sekalipun kami masih muda, kami masih remaja, biar kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, membantu kami, memampukan kami untuk mengerjakan firman. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila sampai hari ini atau ketika tadi mendengarkan firman-Mu, kami melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan boleh menghapuskan dan menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan Kak Dharma. Ya, terima kasih Kak Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di sore hari ini, mengajak kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, sehingga khawatir kita itu bisa kita atasi. Ya wajar sebagai manusia, kita pasti memiliki rasa khawatir akan segala hal ya, mungkin beda orang, beda juga tingkat kekhawatirannya.
tapi dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa kekhawatiran itu tetap dapat kita atasi bersama dengan Tuhan ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, persoalan tetap ada, tetapi kita minta bimbingan Tuhan supaya persoalan demi persoalan ataupun tahap demi tahap dalam kehidupan kita ini, proses demi proses, mulai dari kita anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai kita mau mati pun kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya, sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Baik adik-adik remaja, kita akan bernyanyi kembali untuk merespon firman Tuhan, dan juga sebagai lagu persembahan kita angkat lagu pujian dari Korban Syukurku. Ya, silakan Bang Sam. Persembahkan